Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan pembaruan dari aplikasi Exambro Egio. Nah, untuk tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Ya sebenarnya kalau dari tampilan dan tata letak nggak ada bedanya ya, nggak jauh beda lah dengan yang sebelumnya. Cuman sekarang bedanya ada di bagian tombol-tombolnya. Nah, yang sekarang itu udah tidak ada lagi metode untuk input URL. Nah, itu udah nggak ada. Nah, dan sekarang juga untuk QR code-nya itu udah menggunakan QR code yang khusus, yang terenkripsi. Jadi nggak telanjang seperti sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya di scan sama siswa, nah dia nggak akan terlihat URL-nya gitu. Nah ini contoh nih dulu. Ini contoh nih. Ini saya udah ada QR code-nya yang berisikan URL. Nah ini kalau misalnya kita coba scan pakai scanner biasa bawaan HP. Nah ya kita scan coba. Nah dia isinya apa ya, kayak ya random gini lah, string random gini aja. Nah kan nggak, jadi kan orang nggak tahu kan, siswa nggak tahu ini linknya itu kemana gitu. Nah itu yang pertama. Jadi untuk QR code-nya sekarang udah khusus. Nah sekarang itu di sini ada satu metode yang baru menggantikan metode input URL. Jadi sekarang basisnya itu dia adalah file konfigurasi ya. Jadi sama kayak Save Exam Browser lah. Itu dia pakai file konfigurasi khusus. Nah, nanti ada aplikasi khususnya untuk bagian sekolah, untuk admin, untuk nyeting konfigurasi di aplikasi exam browsernya. Jadi mulai dari URL websitenya dan PIN untuk keluar aplikasi. Nah, jadi kalau sebelumnya PIN itu cuma 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang itu bisa dirubah-rubah bebas oleh pihak sekolah gitu ya. Nah, kalau untuk isi dalamnya mungkin nggak jauh beda, cuman ada sedikit penyesuaian. Nah, ini contoh saya masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya. Nah, penyesuaiannya apa? Penyesuaiannya jadi semalam saya dapat masukan kalau misalnya ada HP siswa yang dia itu apa ya, ada aplikasi Google Password Manager-nya. Jadi pada saat mau login, si Google Password Manager-nya itu dia otomatis merekomendasikan password yang sudah tersimpan di akun dia gitu ya. Nah, itu menyebabkan aplikasinya kehilangan fokus. Jadi dianggap dia curang gitu. Jadi karena cara kerjanya dia sama kayak floating apps ini nanti. Di Google Password Manager itu. Nah, cuman di sini ada sedikit kendala. Kendalanya adalah, coba ya, ini saya keluar sekarang. Nah, ini pinnya udah beda nih ya. Nah, ini saya custom sendiri. Nanti saya kasih tahu di akhir video cara settingnya gimana. Nah, kendala yang saya bilang tadi apa? Kendalanya adalah di sini saya udah coba download Google Password Manager. Cuman pada saat saya masuk ke exam browsernya tadi, ke CBT, dia nggak mau merekomendasikan, dia nggak muncul pop up Google Password Manajernya. Jadi saya nggak tahu nih apa ya, nggak bisa lah gitu untuk menunjukkannya gitu. Nah, cuman ada satu solusi yang saya lakukan. Solusinya adalah saya kasih delay 5 detik untuk antisipasi floating apps-nya ini, karena kan cara kerjanya hampir sama nih untuk menjaga floating apps. Ini contoh daripada saat saya masuk tadi ke dalam sini, selama saya ngomong sampai sekarang harusnya sudah lebih dari 5 detik ya. Nah, ini kalau misalnya saya klik floating apps-nya, nah maka dia akan membunyikan alarm dan aplikasinya otomatis restart. Nah, ini nanti kalau misalnya yang memang siswanya sudah login, dia otomatis logout ya ke halaman login lagi. Nah, ini sama nih, ini harusnya tadi dari terakhir saya ngomong nih harusnya udah 5 detik lagi ya. Ini coba saya pencet lagi. Nah, udah. Nah, contoh sekarang nih belum sampai 5 detik nih. Ini belum 5 detik nih ya. Kalau saya pencet, nah dia aman. Dia nggak akan bunyi alarm. Nah, itu jadi saya kasih toleransi 5 detik di awal. Jadi kalau misalnya muncul pop up
Google Password Manager itu alarmnya nggak langsung bunyi, dia nggak langsung dianggap curang gitu. Jadi sempatlah si siswa tersebut ngeklik OK. Nah gitulah, itu solusi untuk menanganin yang Google Password Manager itu. Nah selanjutnya ini kan udah nih ya, nggak perlu masuk ke dalam lah karena isinya sama aja gitu dengan yang sebelum-sebelumnya ya, bedanya cuma yang tadi aja. Nah sama sekarang yang ini nih. Sekarang ada cara yang lain ya, yaitu upload file config. Nah jadi nanti kita punya adminnya, website adminnya, toolsnya untuk buat ininya ya, konfigurasinya. Nanti kita bisa download file config-nya. Di sini saya udah ada contoh, saya udah download di sini. Nah, dia formatnya .eeb. Nah, itu ya, ECB apa EB lupa saya. Nah, sekarang dia masuk ke dalam sini. Nah, gitu ya. Jadi ada dua, bisa pakai scan QR code atau kalau misalnya HP siswa yang nggak support, yang kameranya misal rusak, nah ya bisa upload file config-nya. Oke, sekarang pertanyaannya gimana nih? Kok makin mereng? Sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk ngatur file konfigurasinya. Nah, saat ini file konfigurasinya hanya bisa diakses dari aplikasi EgioCBT. Nah, saat ini file konfigurasinya hanya bisa diakses, hanya bisa dibuat dari aplikasi EgioCBT. Nah, ini saya masih aplikasi EgioCBT yang versi lama. Nah, kita coba update saja untuk pengguna EgioCBT. Silakan diupdate saja aplikasinya dengan cara klik tombol update aplikasi yang di sini. Nah, ini kita klik tombol, tunggu update. Oke. Nah, kalau misalnya sudah update, ini kita refresh saja. Oke, sekali lagi. Berarti tadi belum yang terbaru ya. Kita update terus. Ini sekarang 1.3. Oke, udah ini udah terbaru sekarang nih. Yang dia versi terbarunya 1.3.0 ya, yang terbaru. Nah, sekarang muncul tabel baru di bawahnya. Di bawah sini ini muncul tabel baru. Nah, disinilah tempat kita ngatur untuk file konfigurasi exam browser kita. Nah, jadi di sini ada tiga form ya, ada 3 inputan yang harus kita isi. Yang pertama itu link ujian kita. Nah, ini link ujian lah, nggak harus aplikasi CBT ya, boleh Google Forms itu boleh pakai LMS yang lain seperti Moodle dan sebagainya, itu boleh, nggak masalah. Nah, terus juga pin keluar kita bisa atur di sini bebas. Jadi setiap hari pun mau kita rubah nggak ada masalah, atau setiap pergantian jam pelajaran mau dirubah juga nggak ada masalah gitu. Nah, suka hati. Dan juga di sini adalah link expirednya ya. Nah, jadi misal nih khusus yang hari ini, ya udah untuk hari ini aja gitu. Besok beda lagi, expirednya beda lagi. Jadi link yang hari ini nggak bisa dipakai untuk besok gitu. Jadi bisa kita atur expirednya lah. Nah, jadi cara gimana? Nah, ini misalnya udah kita isi nih semua. Pin udah kita isi, link ujian udah, expirednya udah gitu ya. Nah, udah tinggal kita klik aja generate di sini. Klik generate. Maka nanti akan muncul di sini QR code dan file .ebc-nya. Nah, ini nanti yang kita download, yang kita kasih ke siswa. Kalau misalnya siswa nggak bisa scan QR code. Tapi kalau misalnya bisa scan QR code, ya udah ini aja kita cetak, kita tempel, entah itu di pintu ruang ujian atau di mana gitu ya, terserah lah, bebas. Tapi intinya kayak gitu. Nah, saat ini tools ini masih eksklusif untuk di aplikasi EgioCBT aja. Jadi belum ada tools publiknya lah untuk ngebuat file konfigurasinya ini. Cuman karena ini masih karena waktunya kemarin nggak sempat lah, jadi saya buat dari sini dulu. Nanti besok saya buatkan lagi memang untuk settingnya ya, yang memang untuk setting file konfigurasinya. Nah, untuk saat ini boleh nanti untuk teman-teman yang udah beli aplikasi exam browsernya,
Nanti silakan pakai aja dulu aplikasi CBT demonya punya saya. Ini demo ya. Ini bebas lah untuk orang nyoba-nyoba sih ini. Nah, jadi silakan pakai yang ini aja dulu. Ini nggak ada batasan. Jadi nanti sebelum saya buat, memang portalnya untuk kita setting file konfigurasinya ini, silakan dipakai dulu untuk yang belum berlangganan atau untuk yang belum beli Egeo CBT. Kalau misalnya udah beli Egeo CBT, ya langsung aja di CBT-nya masing-masing. Cuman untuk yang belum beli Egeo CBT, mau buat file konfigurasinya, silakan pakai aja dulu yang ini nih, website demonya. Untuk link dan akunnya nanti saya kirim di grup ya, nggak saya kirim di video ini karena nanti video ini kan publik ya, yang nengok entah siapa aja gitu. Oke. Mungkin ini aja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.